Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Yepta Jidan, kelas A pagi, Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dasar. Yang pertama, perkembangan masa anak. Yang kedua, pubertas. Yang pertama saya akan jelaskan perkembangan masa anak. Perkembangan masa anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu, berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan otonomi, termasuk psikologis perkembangan, mengacu pada perkembangan di seluruh umur. Cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan anak, perkembangan dapat terjadi sebagai akibat dari proses genetik yang dikendalikan dan dikenal sebagai pemanasan. Jadi, perubahan perkembangan anak ini akibat dari proses genetik yang dikendalikan dan dikenal sebagai pematangan, atau sebagai akibat dari faktor lingkungan, dan paling penting, interaksi antara keduanya. Ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari sifat manusia dan kemampuan kita untuk belajar dari lingkungan kita. Perkembangan anak dapat melalui pelatihan orang tua. Ya, jadi perkembangan anak ini dapat melalui pelatihan orang tua. Faktor lain yang mempengaruhi dan dalam perkembangan anak adalah kualitas pelayanan mereka. Program penitipan anak menjanjikan kesempatan penting untuk promosi perkembangan anak. Perkembangan yang optimal, anak dianggap penting untuk masyarakat dan sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, emosional, dan pendidikan. Peningkatan penelitian dan minat dalam bidang ini telah menghasilkan teori-teori dan strategi baru dengan memperhatikan khusus perkembangan dalam sistem sekolah. Selain itu, ada juga beberapa teori yang berusaha untuk menggambarkan urutan negara yang membentuk perkembangan anak. Kita beralih kepada pubertas. Masa puber adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan berproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormon, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial. Puber atau rambut kemaluan yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Pubertas merupakan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan suatu refleksi
yang bertahap dari aksi yang dimulai sejak masa janin sampai masa pubertas, di mana tiap periode mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan masa puber merupakan masa transisi dari tumpang tindih. Mengapa dikatakan transisi? Karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja. Dan mengapa dikatakan tumpang tindih? Karena beberapa ciri biologis, psikologis kanak-kanak masih dimilikinya. Beberapa ciri remaja juga dimiliki. Jadi masa puber meliputi tahun akhir masa kanak-kanak dan di awal masa remaja. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami pubertas antara lain, di sini ada 7. Yang pertama, mencari pergaulan di luar keluarga, usaha melepas diri dari ikatan keluarga. Kedua, minat dan sosial timbul ke dalam batin sendiri. Tumbuh dan si puber menemukan diri sendiri. Ia mulai meneliti hidupnya. Keempat, penemuan nilai-nilai sikap menjadi emosional. 5. Daya pikir melepas sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat yang lain. Keenam, perkembangan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Yang terakhir, anak puber mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang, dan menunjukkan sikap yang bertantangan. Adapun ciri-ciri anak yang memasuki masa pubertas antara lain, yang pertama, kelenjar bagi anak laki-laki mulai menghasilkan cairan yang terdiri dari sel sperma. Dan bagi anak perempuan, kelenjar kelaminnya mulai menghasilkan sel telur. Yang kedua, anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami menstruasi. Yang ketiga, tubuh mulai berkembang hingga tampak pada anak laki-laki dadanya bertambah dengan otot-otot yang kuat dan anak perempuan pinggul mulai melebar. Ya, jadi sangat berbeda sekali dari anak laki-laki dan anak perempuan. Keempat, mulai tumbuh rambut-rambut di bagian tertentu, baik anak laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, anak laki-laki lebih banyak bernapas dengan perut, sedangkan anak perempuan lebih banyak bernapas dengan dada. Yang keenam, suara mulai berubah menjadi kasar atau besar. Yang ketujuh, wajah anak laki-laki lebih tampak persegi, sedangkan anak perempuan lebih tampak membulat. Ya, jadi wajah anak laki-laki ini tampak persegi dan perempuan tampak membulat. Yang kedelapan, motorik anak atau cara bergerak mulai berubah, sehingga cara berjalan anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perubahan. Anak laki-laki tampak lebih kaku dan kasar, sedangkan anak perempuan tampak lebih canggung.
Yang kesembilan, mulai menghias diri, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kesepuluh, sikap batinnya kembali mengarah ke dalam sehingga timbul rasa percaya diri. Dan yang terakhir, perkembangan pertumbuhannya mencapai kesempurnaan dan kembali harmonis. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.